badai sejarah dan kabut waktu yang tebal, tersembunyi sebuah kisah yang terus membakar rasa penasaran umat manusia. Sebuah perahu raksasa dikisahkan mampu menampung keluarga seorang nabi serta pasangan dari setiap jenis makhluk hidup, melayang di atas gelombang banjir dahsyat yang menenggelamkan dunia. Itulah Bahtera Nuh, kapal penyelamat yang disebut dalam kitab suci, dongeng kuno, dan bahkan di beberapa teks sejarah. Apakah Bahtera ini benar-benar ada? Atau sekadar mitos yang diwariskan turun-temurun? Ribuan tahun yang lalu, di suatu tempat di bumi yang kini telah berubah bentuk oleh zaman, hiduplah seorang pria bernama Nuh. Ia adalah nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam menyeru kaumnya untuk kembali kepada jalan kebenaran. Namun, masyarakat di sekitarnya keras kepala. Mereka lebih memilih tenggelam dalam kesombongan, menertawakan ajakan Nuh, dan bahkan menganggapnya gila. Suatu hari, wahyu dari langit datang kepadanya. Buatlah sebuah kapal besar, demikian perintah yang diterimanya. Tak ada laut di sekitarnya, bahkan hujan pun jarang turun, tetapi Nuh tidak membantah. Dengan penuh keyakinan, ia mulai menebang pohon dan menyusun papan-papan kayu untuk membangun bahtera yang ukurannya tak pernah terbayangkan sebelumnya. Melihat hal itu, orang-orang semakin mengejeknya. Untuk apa kapal sebesar ini di tanah kering? Mereka tertawa terbahak-bahak, tak sadar bahwa kehancuran sudah mengintai di ujung waktu. Hari yang dinanti pun tiba. Awan menggumpal kelam, angin bertiup kencang, dan petir menggelegar di langit. Dari bumi, air menyembur ke permukaan, menyatu dengan hujan deras yang tak henti-henti mengguyur. Kota-kota mulai tergenang, ladang-ladang berubah menjadi lautan, dan gunung-gunung yang megah mulai tampak seperti pulau kecil di tengah samudra yang tiba-tiba muncul. Nabi Nuh dengan hati penuh haru memanggil kaumnya sekali lagi. Naiklah ke dalam bahtera ini, keselamatan ada di sini. Namun mereka tetap menolak. Bahkan anaknya sendiri, Kan'an, memilih untuk tetap bertahan di daratan, yakin bahwa ia bisa menyelamatkan diri dengan mendaki gunung tinggi. Tak ada yang bisa menyelamatkan dari kehendak Tuhan kecuali mereka yang dirahmatinya, ujar Nuh. Dan benar saja, gelombang raksasa datang, menelan semua yang ada. Di dalam bahtera, Nuh dan orang-orang yang beriman bersyukur telah selamat. Mereka menatap dari jendela kecil kapal, melihat dunia yang kini hanya berupa lautan luas tanpa batas. Setelah berbulan-bulan terapung di atas air, bahtera itu akhirnya mendarat di tempat yang tinggi. Dalam kitab suci, disebutkan bahwa kapal ini berlabuh di Gunung Judi. Namun, banyak yang percaya bahwa tempat itu adalah Gunung Ararat di Turki. Seiring berjalannya waktu, para petualang, ilmuwan, dan arkeolog mulai mencari bukti keberadaan bahtera ini. Beberapa laporan menyebutkan adanya struktur aneh di lereng Gunung Ararat. Bahkan beberapa serpihan kayu purba ditemukan dan diklaim sebagai sisa-sisa kapal Nabi Nuh. Namun, hingga kini, misteri itu masih belum benar-benar terpecahkan. Apakah bahtera itu benar-benar ada dan masih tersembunyi di puncak gunung? Atau kisah ini hanyalah perumpamaan bagi manusia agar selalu ingat akan kebesaran Tuhan? Satu hal yang pasti, kisah bahtera Nuh tetap hidup dalam ingatan umat manusia, menginspirasi pencarian tanpa akhir, untuk mengungkap kebenaran yang telah terkubur oleh waktu. Misteri bahtera Nuh telah menjadi salah satu topik yang menarik dalam sejarah, agama, dan arkeologi. Kisah ini terutama berasal dari kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab yang menceritakan tentang Nabi Nuh, Noah, membangun sebuah kapal besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, serta berbagai jenis hewan dari banjir besar yang melanda bumi. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan misteri bahtera Nuh. Tokoh yang berkaitan dengan misteri bahtera Nuh. 1. Nabi Nuh, Noah. Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun bahtera besar sebagai penyelamat dari banjir dahsyat. Disebut dalam Al-Quran, Surah Hud, Surah Al-Mu'minun, dan Alkitab, Kejadian 6-9. Dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi kaumnya yang menolak ajarannya. Kedua, kaum Nabi Nuh. Masyarakat yang menolak dakwah Nuh dan tetap dalam kesesatan, dihukum dengan banjir besar yang menenggelamkan mereka. 3. Putra Nabi Nuh, Kan'an Yam. Dalam versi Islam, salah satu putra Nuh yang menolak ikut ke dalam bahtera dan akhirnya tenggelam. Dalam versi Alkitab, keturunannya dikaitkan dengan peristiwa kutukan Kanaan. 4. George Smith, 1840 sampai 1876.
seorang Assyriolog Inggris yang menemukan tablet kuno dari perpustakaan Ashurbanipal yang berisi kisah banjir besar dalam epik Gilgamesh. Penemuan ini menunjukkan adanya kisah banjir dalam peradaban Mesopotamia yang mirip dengan kisah Bahtera Nuh. 5. Ron Wyatt 3933 sampai 1999. Seorang arkeolog amatir yang mengklaim menemukan sisa-sisa Bahtera Nuh di Gunung Ararat, Turki. Klaimnya masih kontroversial dan belum diakui secara ilmiah. Peristiwa yang berkaitan dengan misteri Bahtera. Nuh. Pertama, banjir besar. Angin berembus lembut di sebuah tanah yang subur, tempat di mana seorang pria tua berdiri di bawah bayang-bayang pohon tinggi. Tangannya yang kokoh menggenggam kapak, siap menebang batang demi batang kayu. Matanya menatap lurus ke depan, bukan kepada hutan yang membentang, melainkan kepada perintah yang datang dari langit. Buatlah sebuah bahtera besar. Demikian suara yang terdengar di hatinya. Karena air akan datang menenggelamkan bumi. Nuh tidak ragu. Meski belum ada tanda-tanda hujan, meski tanah tempatnya berpijak masih kering, ia mulai bekerja. Hari demi hari berlalu, suara kapak yang menghantam kayu menggema di udara. Nuh dan para pengikutnya menebang pohon, memotongnya menjadi papan-papan panjang, lalu menyusunnya satu persatu. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menciptakan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, sebuah kapal raksasa di tengah daratan. "Apa yang sedang kau lakukan, Nuh?" tanya seorang penduduk dengan tawa mengejek. "Kapal? Untuk apa? Tidak ada lautan di sini." Yang lain ikut mencemooh, tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepala. "Lihatlah si orang tua gila itu. Dia membangun kapal di tempat yang tak ada air." Namun, Nuh tidak menggubris mereka. Ia tetap bekerja, mengikuti petunjuk yang telah diberikan kepadanya. Kapal itu harus besar, cukup untuk menampung keluarganya, para pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup di bumi. Menurut kitab-kitab suci, bahtera itu memiliki panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Jika dihitung dengan ukuran modern, bahtera itu kira-kira memiliki panjang sekitar 135 meter, lebar 22,5 meter, dan tinggi 13,5 meter. Hampir sebesar kapal modern berbahan kayu yang pernah dibuat manusia. Bahtera itu dibangun 3 tingkat, dengan ruang-ruang untuk berbagai jenis makhluk. Pintu utama dibuat di satu sisi, dan jendela kecil diletakkan di bagian atas untuk ventilasi. Untuk menutupi seluruh rangka kapal, Nuh melapisi papan kayu dengan ter, aspal alami, agar tahan air dan tetap mengapung saat banjir datang. Mereka yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin seorang pria tua membangun kapal sebesar itu? Dan yang lebih penting, untuk apa? Suatu pagi, tanpa peringatan, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang biasanya bertiup lembut tiba-tiba berhenti. Langit yang cerah berubah kelam. Mendung tebal menggantung di cakrawala. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tetapi mereka tetap tidak percaya pada peringatan Nuh. Lalu, tetesan hujan pertama jatuh. Hujan yang awalnya rintik-rintik berubah menjadi deras. Kilat menyambar, guruh menggema, dan angin bertiup kencang. Dari tanah, air menyembur keluar seolah bumi merobek dirinya sendiri. Mata air purba yang tersembunyi di dalam tanah kini meluap, menyatu dengan hujan yang turun dari langit. Nuh tahu saatnya telah tiba. Dengan cepat ia memanggil keluarganya dan para pengikutnya ke dalam bahtera. Hewan-hewan datang berpasangan, seperti telah dipanggil oleh kekuatan tak terlihat. Sapi, kuda, gajah, burung-burung, hingga serangga kecil masuk ke dalam bahtera, mencari perlindungan dari bencana yang sedang terjadi. Di kejauhan, Nuh melihat anaknya, Kan'an. Dengan hati penuh harap, ia berteriak, "Anakku, naiklah ke kapal ini. Jangan menjadi bagian dari kaum yang binasa." Namun, Kan'an menggelengkan kepala dan tersenyum sinis. "Aku akan mendaki gunung, air tak akan mencapainya." Nuh mencoba memanggilnya lagi, tetapi gelombang besar datang menghantam. Dalam sekejap, air menelan segalanya. Gunung-gunung yang tinggi perlahan tenggelam, pohon-pohon tercerabut dari akarnya, dan manusia yang menolak peringatan berjuang sia-sia melawan kekuatan alam. Sementara itu, bahtera Nuh mulai mengapung,
terangkat oleh gelombang yang dahsyat. Selama 40 hari, 40 malam, hujan tak henti-hentinya turun. Air menutupi seluruh permukaan bumi, meninggalkan hanya satu pemandangan yang tersisa, sebuah kapal besar yang terombang-ambing di tengah lautan tak bertepi. Setelah waktu yang terasa seperti keabadian, hujan akhirnya berhenti. Langit kembali cerah dan perlahan, air mulai surut. Bahtera Nuh yang telah berlayar di samudera luas, akhirnya berlabuh di atas gunung yang tinggi. Menurut kitab suci, Bahtera itu mendarat di Gunung Judi, namun banyak yang percaya bahwa tempat tersebut adalah Gunung Ararat di Turki. Nuh mengirim burung merpati untuk mencari tanda kehidupan. Pada percobaan pertama, burung itu kembali tanpa membawa apapun. Namun, pada percobaan berikutnya, ia kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya, tanda bahwa daratan sudah mulai muncul kembali. Saat pintu Bahtera dibuka, udara segar menyambut para penghuni kapal. Mereka turun satu persatu, menginjak tanah yang basah dan baru. Dunia yang lama telah sirna, tersapu oleh amukan air, dan kini kehidupan harus dimulai kembali. Nuh menundukkan kepala, bersyukur kepada Sang Pencipta. Ia tahu, Bahtera yang telah ia bangun bukan sekadar kapal biasa. Ia adalah bukti kebesaran Tuhan, sekaligus peringatan bagi manusia, bahwa kesombongan akan berakhir dalam kehancuran, dan hanya mereka yang taat serta beriman yang akan selamat. Dan demikianlah, misteri Bahtera Nuh tetap hidup, berlayar melintasi zaman, mengundang manusia untuk terus mencari jejaknya yang tersembunyi di antara awan sejarah dan mitos. Kedua, pencarian Bahtera di Gunung Ararat. Di perbatasan antara Turki, Armenia, dan Iran, menjulang sebuah gunung megah yang diselimuti salju abadi, Gunung Ararat. Dengan ketinggian lebih dari 5.100 meter, puncaknya tampak angkuh menantang langit. Namun, di balik keindahan dan keagungannya, gunung ini menyimpan sebuah misteri yang telah menarik perhatian para ilmuwan, petualang, hingga pencari kebenaran selama berabad-abad. Banyak yang percaya bahwa setelah banjir besar surut, Bahtera Nabi Nuh berlabuh di gunung ini. Namun, apakah kisah itu benar? Atau hanya legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Maka dimulailah pencarian panjang. Sebuah perjalanan penuh tantangan yang menggabungkan keyakinan, sains, dan petualangan dalam usaha mengungkap salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Jejak pencarian Bahtera Nuh di Gunung Ararat sebenarnya telah dimulai sejak ribuan tahun lalu. Dalam catatan sejarah, Kaisar Romawi Flavius Josephus 37 sampai 100 Masehi pernah menulis bahwa penduduk Armenia percaya bahwa sisa-sisa Bahtera masih ada di gunung itu dan digunakan sebagai jimat keberuntungan. Pada abad ke-13, Marco Polo, penjelajah asal Venesia, juga mencatat dalam perjalanannya bahwa Gunung Ararat adalah tempat Bahtera itu berlabuh. Namun, pencarian serius baru dimulai pada abad ke-19. Pada tahun 1829, seorang ilmuwan Jerman bernama Friedrich Parrot mencoba mendaki Ararat. Ia bukan hanya tertarik pada geologi gunung tersebut, tetapi juga ingin mencari bukti sisa-sisa kapal besar di sana. Namun, cuaca buruk dan medan yang berbahaya menghalanginya untuk mencapai puncak. Setelah itu, beberapa ekspedisi lain dilakukan, tetapi tidak ada yang berhasil menemukan bukti nyata keberadaan Bahtera. Namun, keyakinan bahwa kapal Nabi Nuh tersimpan di gunung itu tetap hidup. Perang Dunia II membawa kisah baru dalam pencarian ini. Pada tahun 1943, seorang pilot Angkatan Udara Amerika bernama Letnan Roskovitsky sedang menjalankan misi pengintaian di atas Gunung Ararat. Saat melintasi wilayah tersebut, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah struktur besar yang tampak seperti kapal, tersembunyi di dalam es dan salju di ketinggian gunung. Roskovitsky segera melaporkan temuannya kepada atasannya, tetapi karena situasi perang yang sedang berlangsung, laporan itu tidak mendapat perhatian lebih lanjut. Namun, kisahnya menyebar luas dan semakin memperkuat kepercayaan bahwa Bahtera itu benar-benar ada di sana. Beberapa dekade kemudian, teknologi semakin maju dan pencarian Bahtera Nuh memasuki babak baru. Pada tahun 1970-an, seorang insinyur asal Amerika bernama James Irwin, yang juga merupakan mantan astronot Apollo 15, ikut serta dalam ekspedisi ke Gunung Ararat. Ia mendaki gunung tersebut dengan harapan menemukan bukti fisik dari Bahtera.
Namun, tantangan alam terlalu besar. Salju tebal, badai es, dan ketinggian yang ekstrim membuat pencarian menjadi hampir mustahil. Meskipun gagal, upaya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1976, sebuah foto satelit yang diambil oleh Badan Intelijen Amerika Serikat menunjukkan sebuah formasi aneh berbentuk panjang dan melengkung yang terkubur di dalam es di lereng Gunung Ararat. Lokasi itu kemudian dikenal sebagai Ararat Anomaly atau anomali Ararat. Banyak yang percaya bahwa struktur itu bisa jadi adalah sisa-sisa Bahtera Nuh yang telah lama terkubur. Namun, tanpa ekspedisi darat yang berhasil menjangkaunya, misteri itu tetap tidak terpecahkan. Pada tahun 1980-an, seorang arkeolog amatir bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan sisa-sisa Bahtera Nuh di sebuah lokasi bernama Duru Pinar, sekitar 30 km dari puncak Gunung Ararat. Ia menunjukkan bahwa di lokasi tersebut terdapat formasi batu besar berbentuk lonjong dengan ukuran yang mirip dengan deskripsi panjang dan lebar Bahtera Nuh dalam kitab suci. Ia juga menemukan material yang ia yakini sebagai kayu yang telah membatu serta beberapa paku logam kuno. Namun, klaim Wyatt mendapat banyak kritik dari komunitas ilmiah. Banyak arkeolog dan geolog berpendapat bahwa formasi tersebut hanyalah fenomena geologi alami yang menyerupai bentuk kapal. Meskipun begitu, lokasi Duru Pinar tetap menarik perhatian dan hingga kini masih menjadi situs penelitian yang kontroversial. Pencarian Bahtera Nuh di Gunung Ararat terus berlanjut hingga abad ke-21. Dengan kemajuan teknologi seperti pemindaian radar, pencitraan satelit resolusi tinggi, dan ekspedisi modern, harapan untuk menemukan bukti konkret semakin besar. Namun, medan yang ekstrim dan kondisi cuaca yang tidak bersahabat masih menjadi tantangan utama. Gunung Ararat adalah wilayah yang berbahaya, sering terjadi gempa bumi, badai salju, serta aktivitas gunung berapi yang bisa mengubur atau merusak bukti-bukti yang mungkin ada. Banyak ilmuwan kini percaya bahwa jika memang Bahtera itu pernah ada di Gunung Ararat, maka kemungkinan besar ia telah hancur atau terkubur di bawah lapisan es selama ribuan tahun. Namun, bagi mereka yang beriman, kisah Bahtera Nuh bukan sekadar soal pencarian fisik, tetapi juga simbol harapan, keselamatan, dan kebesaran Tuhan. Misteri Bahtera Nuh tetap hidup. Gunung Ararat masih berdiri megah, menyimpan rahasianya di balik kabut dan es yang membungkusnya. Apakah suatu hari nanti bukti nyata dari kapal penyelamat ini akan ditemukan? Ataukah kisah ini akan tetap menjadi legenda yang hanya hidup dalam kepercayaan manusia? Yang jelas, selama rasa ingin tahu manusia masih ada, pencarian tidak akan pernah berhenti. Suatu saat nanti, mungkin di masa depan, kebenaran yang telah lama tersembunyi akan terungkap. Dan hingga saat itu tiba, Gunung Ararat akan terus berdiri sebagai saksi bisu dari sebuah kisah yang telah mengarungi waktu, dari zaman Nabi Nuh hingga era modern ini. Ketiga, penemuan artefak dan struktur misterius. Di tengah hamparan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan lembah-lembah yang membentang luas di Turki Timur, terdapat satu tempat yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Gunung Ararat dengan puncaknya yang tertutup es abadi menjadi pusat pencarian salah satu artefak paling legendaris dalam sejarah umat manusia, Bahtera Nuh. Para arkeolog, ilmuwan, dan petualang dari berbagai penjuru dunia telah mencoba mengungkap misteri ini. Sejumlah ekspedisi dilakukan dan berbagai penemuan aneh muncul, memberikan secercah harapan bahwa kapal raksasa yang menyelamatkan manusia dan makhluk hidup dari banjir besar itu mungkin masih ada, terkubur di dalam tanah atau es yang membeku selama ribuan tahun. Namun, apakah penemuan ini benar-benar membuktikan keberadaan Bahtera Nuh atau hanya sekadar fenomena alam yang kebetulan menyerupai legenda kuno? Pada tahun 1955, seorang insinyur asal Prancis bernama Fernand Navarra melakukan ekspedisi ke Gunung Ararat. Di lereng gunung yang terjal dan tertutup salju, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah potongan kayu tua yang terkubur di dalam es. Navarra segera mengambil sampel kayu tersebut dan membawanya kembali ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kayu itu telah berusia ribuan tahun. Ia mengklaim bahwa potongan kayu itu adalah bagian dari Bahtera Nuh yang telah lama hilang.
Namun, skeptisisme segera muncul. Banyak ilmuwan mempertanyakan apakah kayu tersebut benar-benar berasal dari sebuah kapal kuno atau hanya kayu biasa yang terbawa oleh aliran air atau longsoran gunung. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Navara mungkin telah membawa kayu itu dari tempat lain untuk memperkuat klaimnya. Meskipun demikian, penemuan Navara membuka kembali minat dunia terhadap pencarian Bahtera Nuh dan menginspirasi ekspedisi-ekspedisi berikutnya. 2 dekade setelah penemuan Navara, teknologi pencitraan satelit mulai digunakan untuk meneliti Gunung Ararat lebih dalam. Pada tahun 1976, sebuah foto yang diambil oleh satelit milik Badan Intelijen Amerika Serikat, CIA, mengungkap sebuah objek aneh yang terkubur di es di lereng gunung. Objek ini memiliki bentuk panjang dan simetris, menyerupai lambung kapal yang besar. Para peneliti yang melihat gambar ini menyebutnya sebagai anomali Ararat, sebuah struktur yang tampaknya tidak terbentuk secara alami. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah sisa-sisa Bahtera Nuh yang mungkin telah terjebak di dalam es selama ribuan tahun. Yang lain berpendapat bahwa itu hanyalah formasi geologi alami yang kebetulan menyerupai kapal. Meskipun berbagai ekspedisi telah dikirim untuk menyelidiki anomali ini, belum ada bukti definitif yang dapat memastikan apakah itu benar-benar bagian dari Bahtera atau hanya fenomena alam. Namun, misteri ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa jejak Bahtera masih ada di suatu tempat di Gunung Ararat, menunggu untuk ditemukan. Pada tahun 1977, seorang peneliti bernama Ron Wyatt mengklaim telah menemukan sisa-sisa Bahtera Nuh di sebuah situs yang dikenal sebagai Durupinar, sekitar 30 km dari Gunung Ararat. Di sana, ia menemukan formasi batu besar berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 135 meter, hampir sama dengan ukuran Bahtera yang disebutkan dalam kitab suci. Struktur ini juga memiliki pola yang menyerupai rangka kapal, lengkap dengan bagian yang tampak seperti bilik-bilik di dalamnya. Wyatt tidak hanya menemukan struktur aneh ini, ia juga menemukan beberapa benda lain yang ia yakini sebagai artefak dari Bahtera, termasuk 1. Paku logam kuno. Wyatt mengklaim bahwa ini adalah bagian dari sambungan antara papan-papan kayu di kapal. Dua, jejak batu berbentuk jangkar. Batu-batu besar dengan lubang di tengahnya yang menurut Wyatt digunakan sebagai jangkar Bahtera. 3. Sisa-sisa kayu yang telah membatu. Wyatt mengatakan bahwa ini adalah bagian dari Bahtera yang telah berubah menjadi fosil. Penemuan ini menggemparkan dunia dan banyak orang percaya bahwa Durupinar adalah lokasi sebenarnya dari Bahtera Nuh. Namun, komunitas ilmiah tetap skeptis. Para ahli geologi yang meneliti situs tersebut menyatakan bahwa formasi batu itu hanyalah fenomena geologi alami, terbentuk dari proses erosi selama ribuan tahun. Mereka juga menyatakan bahwa paku logam yang ditemukan Wyatt lebih mungkin merupakan mineral alami yang terbentuk secara alami di dalam tanah. Meskipun demikian, situs Durupinar tetap menjadi salah satu tempat paling kontroversial dalam pencarian Bahtera Nuh, menarik ribuan pengunjung dan peneliti setiap tahunnya. Berbagai ekspedisi terus dilakukan hingga abad ke-21 menggunakan teknologi yang semakin canggih seperti pemindaian radar dan pencitraan satelit resolusi tinggi. Namun, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang benar-benar membuktikan keberadaan Bahtera Nuh. Beberapa teori muncul mengenai apa yang mungkin telah terjadi pada Bahtera. 1. Terkubur dalam es atau tanah. Jika Bahtera memang pernah ada di Gunung Ararat atau sekitarnya, kemungkinan besar ia telah terkubur jauh di dalam es atau tanah akibat gempa bumi dan perubahan iklim selama ribuan tahun. 2. Hancur dan terbawa banjir. Ada kemungkinan bahwa Bahtera telah terurai secara alami atau terbawa oleh arus air setelah banjir surut. 3. Hanya legenda. Sebagian ilmuwan percaya bahwa kisah Bahtera Nuh mungkin hanyalah alegori atau mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun bukti nyata belum ditemukan, pencarian tidak akan berhenti. Misteri ini tetap mengundang rasa penasaran para peneliti dan petualang, serta memberikan harapan bagi mereka yang percaya bahwa suatu hari nanti, sisa-sisa kapal yang menyelamatkan peradaban manusia itu akan ditemukan. Di suatu tempat
mungkin terkubur dalam es, tertutup debu waktu, atau tersembunyi di balik misteri alam, jejak Bahtera Nuh masih menunggu untuk ditemukan. Keempat, kesamaan dengan kisah banjir dalam budaya lain. Di seluruh penjuru dunia, dari lembah sungai yang subur hingga pegunungan tinggi yang menjulang, tersebar kisah tentang sebuah banjir besar yang menenggelamkan bumi. Mitos ini tidak hanya muncul dalam kisah Nabi Nuh dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, tetapi juga ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, Sumeria, India, Cina, Yunani, bahkan hingga suku-suku asli di Amerika dan Pasifik. Bagaimana mungkin bangsa-bangsa yang terpisah oleh lautan dan zaman memiliki cerita yang begitu mirip? Apakah ini hanya kebetulan atau ada kebenaran yang terkubur dalam legenda-legenda tersebut? Maka, dimulailah perjalanan menyelidiki jejak kisah banjir dari berbagai budaya di dunia. Jauh sebelum kisah Bahtera Nuh terdokumentasi dalam kitab suci, bangsa Sumeria, salah satu peradaban tertua di dunia, telah mencatat kisah serupa dalam epik Gilgamesh. Menurut tablet kuno yang ditemukan di reruntuhan perpustakaan Asyurbanipal di Ninive, Irak modern, seorang pria bernama Utnapishtim menerima peringatan dari para dewa bahwa banjir besar akan datang untuk memusnahkan umat manusia. Utnapishtim diperintahkan untuk membangun kapal besar dan membawa keluarganya, serta berbagai jenis hewan untuk diselamatkan. Setelah hujan turun deras selama 6 hari 7 malam, dunia tenggelam dalam air. Kapal itu akhirnya berlabuh di Gunung Nisir, dan sebagai tanda bahwa air mulai surut, ia mengirim burung untuk mencari daratan. Kisah ini memiliki kesamaan mencolok dengan kisah Nabi Nuh, mulai dari peringatan sebelum banjir, penyelamatan makhluk hidup di atas kapal, hingga pendaratan di gunung setelah air surut. Para ahli berpendapat bahwa kisah Bahtera Nuh mungkin memiliki akar dalam mitologi Mesopotamia, yang kemudian diwariskan dan diadaptasi oleh budaya lain. Tetapi, kisah banjir tidak hanya ditemukan di Timur Tengah. Ia juga tercatat dalam peradaban-peradaban lain yang terpisah ribuan kilometer jauhnya. Di India, kisah banjir besar juga tertulis dalam kitab Satapatha Brahmana dan Mahabharata. Dalam mitologi Hindu, seorang pria suci bernama Manu menerima peringatan dari Dewa Wisnu dalam wujud seekor ikan. Ikan itu memperingatkan Manu bahwa banjir besar akan segera datang dan menyapu seluruh bumi. Ia pun diperintahkan untuk membangun sebuah kapal besar dan membawa serta berbagai makhluk hidup serta biji-bijian untuk menumbuhkan kembali dunia setelah bencana. Ketika banjir datang, kapal Manu mengapung di atas lautan luas yang tak berujung. Setelah air mulai surut, kapalnya berlabuh di puncak Gunung Malaya yang dipercaya berada di sekitar pegunungan Himalaya. Kisah ini kembali mengulang pola yang sama. Peringatan akan banjir, pembangunan kapal, penyelamatan makhluk hidup, dan pendaratan di gunung setelah bencana berakhir. Apakah ini kebetulan? Ataukah benar-benar ada kejadian nyata yang mengilhami berbagai peradaban untuk menciptakan cerita yang hampir serupa? Di negeri Tiongkok yang kaya akan legenda, terdapat kisah tentang Fuxi dan Nuwa, dua sosok yang dipercaya sebagai nenek moyang manusia. Dalam beberapa versi legenda, mereka dikatakan sebagai satu-satunya yang selamat dari banjir besar yang melanda dunia. Menurut cerita, air bah yang dahsyat menghancurkan peradaban manusia. Fuxi dan Nuwa berhasil menyelamatkan diri dengan berlindung di dalam gua atau di puncak gunung tinggi. Setelah air surut, mereka berdua turun dan mulai membangun kembali kehidupan manusia dari awal. Legenda ini mungkin memiliki variasi yang berbeda dengan kisah Bahtera Nuh atau Manu, tetapi tema dasarnya tetap sama, sebuah banjir besar yang hampir memusnahkan umat manusia. Lalu muncul sepasang penyintas yang memulai kembali kehidupan di bumi. Bahkan dalam sejarah Tiongkok ada catatan tentang banjir besar zaman Kaisar Yao, sekitar 2300 sebelum Masehi, yang mengubah jalannya sungai-sungai besar dan mengakibatkan kehancuran luas. Para sejarawan berspekulasi bahwa legenda banjir mungkin berasal dari kejadian nyata yang terjadi di masa lalu. Di dunia barat, mitologi Yunani juga menyimpan kisah banjir yang sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh. Dalam legenda Yunani, Zeus, raja para dewa, merasa marah kepada manusia yang semakin korup dan jahat. Ia memutuskan untuk menghancurkan mereka dengan banjir besar.
Namun, seorang pria bernama Deukalion dan istrinya, Pirha, menerima peringatan dari dewa Prometheus. Mereka membangun sebuah kapal besar dan berhasil menyelamatkan diri saat air bah menenggelamkan daratan. Setelah beberapa waktu, air mulai surut dan kapal mereka akhirnya berlabuh di Gunung Parnassus. Sama seperti Nuh, Deukalion dan Pirha kemudian menjadi nenek moyang generasi manusia yang baru. Kesamaan cerita ini dengan kisah Nuh, Utnapishtim, dan Manu sekali lagi membuktikan bahwa mitos banjir besar tidak hanya terbatas pada satu budaya atau agama, melainkan muncul di berbagai peradaban yang berbeda. Tak hanya di Timur Tengah, India, Tiongkok, atau Yunani, bahkan di benua Amerika dan Kepulauan Pasifik, mitos tentang banjir besar juga ditemukan. 1. Suku Maya di Amerika Tengah memiliki kisah tentang dewa air yang menenggelamkan dunia karena manusia telah menjadi jahat. 2 suku Hopi di Amerika Utara menceritakan bahwa leluhur mereka selamat dari banjir besar dengan naik ke atas rakit kayu. 3 suku Maori di Selandia baru memiliki legenda bahwa banjir besar pernah melanda dunia dan hanya segelintir orang yang bertahan hidup di atas perahu kayu. Semua kisah ini memiliki pola yang mirip dengan kisah Nabi Nuh, epik Gilgamesh, dan mitologi Hindu. Para ilmuwan modern mencoba mencari tahu apakah ada bukti nyata dari peristiwa banjir besar yang menginspirasi kisah-kisah ini. Beberapa teori ilmiah yang muncul antara lain. 1. Teori banjir Laut Hitam. Sekitar 7.000 tahun lalu, Laut Hitam diyakini mengalami kenaikan permukaan air secara drastis akibat mencairnya gletser, yang bisa menjadi sumber legenda banjir di Timur Tengah. 2. Banjir Sungai Tigris dan Efrat. Sungai-sungai besar di Mesopotamia sering mengalami banjir besar yang menghancurkan kota-kota kuno. 3. Melelehnya gletser. Setelah zaman es, ketika zaman es berakhir, air laut naik drastis, menenggelamkan banyak daratan dan kemungkinan besar menginspirasi kisah-kisah banjir. Meskipun tidak ada bukti langsung bahwa satu peristiwa tunggal menyebabkan semua legenda ini, kesamaan dalam cerita dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa banjir besar mungkin benar-benar pernah terjadi dan meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif umat manusia. Dan hingga kini, kisah tentang air bah yang menenggelamkan dunia tetap hidup, menjadi bagian dari sejarah, mitologi, dan keyakinan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Misteri Bahtera Nuh terus menjadi bahan penelitian dan spekulasi hingga saat ini. Apakah kapal tersebut benar-benar ada atau hanya kisah simbolis? Masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Di balik gelombang besar yang menenggelamkan dunia ribuan tahun lalu, tersimpan kisah penuh makna yang terus bergema dalam sejarah umat manusia, kisah Bahtera Nuh. Bukan sekadar dongeng atau legenda, peristiwa ini adalah peringatan, pelajaran, dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus direnungkan oleh setiap Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar kita tidak mengulang kesalahan umat terdahulu. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Nuh dan bahteranya? Bagaimana hikmahnya bisa kita terapkan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim? 1. Kesabaran dalam dakwah dan keimanan yang kokoh. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya di saat mereka telah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kesombongan, dan menolak ajakan kepada kebenaran. Selama 950 tahun, Nuh terus berdakwah, menyeru manusia kepada tauhid. Namun, hanya sedikit yang mau mendengar. Sebagian besar mencemooh, mengejek, dan bahkan menganiayanya. Bahkan anak dan istrinya sendiri memilih berpaling dari kebenaran. Disinilah kesabaran Nabi Nuh menjadi teladan. Ia tidak menyerah meskipun dicaci dan dihina. Bagi seorang Muslim, ini adalah pelajaran bahwa dakwah dan kebaikan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tidak semua orang akan menerima kebenaran dengan mudah, tetapi tugas kita adalah terus menyampaikan dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 5-7. Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu tidak menambah mereka kecuali dalam menjauh.
Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya, menutupi wajahnya dengan bajunya, dan tetap dalam kesombongan yang luar biasa. Dari ayat ini, kita belajar bahwa kesombongan dan keras kepala dapat menutup hati seseorang dari kebenaran. Sebagai Muslim, kita harus selalu rendah hati dalam menerima nasihat dan selalu berusaha mencari jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bahtera sebagai simbol keselamatan bagi orang beriman. Ketika azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dalam bentuk banjir besar, hanya mereka yang beriman dan mengikuti perintahnya yang selamat di atas bahtera. Ini adalah pelajaran besar bagi kaum Muslim. Keselamatan hanya akan datang kepada mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahtera Nuh bukan hanya kapal fisik, tetapi juga simbol perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam kehidupan kita saat ini, bahtera itu bisa diibaratkan sebagai Islam itu sendiri, sebuah jalan yang membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mereka yang menolak kebenaran, seperti kaum Nuh, tidak akan menemukan keselamatan, meskipun mereka berusaha dengan kekuatan sendiri. Kisah anak Nabi Nuh, Kan'an, menjadi bukti nyata bahwa hubungan darah tidak menjamin keselamatan seseorang jika ia tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 42 sampai 43. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat terpencil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat melindungiku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini selain orang yang dirahmatinya." Lalu gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Dari ayat ini, kita belajar bahwa keselamatan tidak bergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunung, harta, atau kekuasaan yang bisa menyelamatkan seseorang jika ia menolak kebenaran. Sebagai Muslim, kita harus memastikan bahwa kita tetap berada di bahtera keimanan, mengikuti ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, agar kita selamat dari azab dunia maupun akhirat. 3. Ujian hidup adalah bagian dari keimanan. Nabi Nuh menghadapi ujian yang sangat berat, kaumnya menolak, keluarganya berpaling, dan ia harus menyaksikan kehancuran mereka dengan matanya sendiri. Namun, ia tetap bertahan dengan keimanannya. Ini adalah pengingat bahwa setiap Muslim pasti akan diuji. Tidak ada kehidupan yang bebas dari ujian, baik dalam bentuk kesulitan, kehilangan, atau godaan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2-3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita bahwa iman yang sejati adalah ketika kita tetap teguh dalam kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dunia mengolok-olok dan menguji kita. Sebagai Muslim, kita harus selalu bersabar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Seperti bagaimana Nuh tetap teguh meskipun bertahun-tahun diejek, kita juga harus kuat menghadapi ujian dalam kehidupan ini. 4. Ketika dunia menjadi gelap, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pelajaran terbesar dari kisah bahtera Nuh adalah bahwa ketika dunia berada dalam kehancuran, hanya dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah manusia bisa selamat. Di zaman modern ini, dunia penuh dengan godaan, kemewahan, dan kesibukan yang membuat banyak orang melupakan Tuhan. Namun, seperti zaman Nabi Nuh, mereka yang terlalu sibuk dengan kehidupan dunia dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadapi akibatnya. Bahtera Nuh mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Kita harus selalu beristighfar, memperbaiki diri, dan memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar.
Seperti dalam doa Nabi Nuh dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Dari ayat ini, kita belajar bahwa taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta akhirat. Kisah Bahtera Nuh bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga peringatan yang nyata bagi kaum muslim. Dari kisah ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. 1. Kesabaran dalam berdakwah dan menghadapi ujian. 2. Hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia akan selamat. 3. Keselamatan tidak bisa diraih dengan kekuatan manusia, tetapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dunia bisa berubah kapan saja, tetapi keimanan harus tetap teguh. Sebagai muslim, kita harus memastikan bahwa kita berada di dalam bahtera keimanan, tidak tergoda oleh dunia, dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan, seperti mereka yang menaiki Bahtera Nuh di masa lalu.